Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan tentang materi bahasa Indonesia tentang teks prosedur. Ini ditujukan kepada Ananda atau siswa-siswa pada tingkat sekolah menengah pertama atau lebih dikenal dengan SMP, lebih tepatnya yang duduk di kelas 7 pada semester ganjil. Pada pembelajaran bahasa Indonesia nanti akan menjumpai sebuah materi tentang teks prosedur. Tapi sebelum kita membahas apa itu teks prosedur, bagaimana ciri teks prosedur, itu adalah pembahasannya sebelum pembahasan menelaah struktur dari teks prosedur dan aspek kebahasaan dari teks prosedur. Nah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan membahas bagaimana cara menelaah struktur teks prosedur dan aspek kebahasaan dari sebuah teks prosedur. Nah, untuk lebih lengkapnya, saksikan video berikut ini. Kompetensi dasar yang diambil adalah 3.6, yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan dan membuat sesuatu dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Di kedepannya kita akan membahas bagaimana kita menelaah struktur dan aspek kebahasaan dari sebuah teks prosedur. Tujuannya adalah yang pertama, setelah memahami teks prosedur, jadi peserta didik atau siswa-siswa sekalian dapat menelaah struktur dari teks prosedur itu sendiri. Dan yang kedua adalah setelah memahami materi tentang teks prosedur, jadi peserta didik juga bisa atau mampu menelaah aspek kebahasaan dari sebuah teks prosedur. Jadi ini adalah tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama adalah bagaimana peserta didik dapat menelaah struktur. Yang kedua, bagaimana peserta didik dapat menelaah aspek kebahasaan dari sebuah teks prosedur. Selanjutnya adalah penilaian. Penilaian dalam materi pembelajaran ini kaitannya dengan teks prosedur adalah dua. Yang pertama adalah penilaian sikap atau afektif, jadi keaktifan, kaitannya dengan keaktifan apa? Ya mungkin dengan waktu diskusi atau melihat reaksi terhadap pertanyaan kawan seperti itu. Ini adalah penilaian sikap. Yang kedua adalah penilaian tertulis. Jadi setelah pembelajaran materi ini selesai disampaikan, kita ada post test yang kaitannya akan membahas apa saja yang dibahas dari sebuah dari menelaah struktur dan aspek kebahasaan dari teks prosedur. Dan ini adalah alat ukur untuk menguji kemampuan siswa, tingkat pemahaman siswa dari materi ini. Nah, ini jadi ada dua, ada penilaian sikap dan ada penilaian tertulis. Jadi ada afektif dan ada kognitif. Itu yang akan kita nilai pada materi pembelajaran ini, yaitu menelaah struktur dari teks prosedur dan aspek kebahasaan dari teks prosedur. Nah, jika Anda perhatikan pada gambar di layar, di situ ada mie instan atau makanan kemasan. Ini mungkin tidak asing lagi bagi
siswa sekalian. Ini adalah makanan kemasan yang mudah dan bahkan sangat mudah kita temui. Tidak harus kita pergi ke toko besar atau swalayan atau supermarket atau ya di minimarket pun ada. Bahkan di warung-warung kecil pun sudah banyak kita temukan makanan seperti itu. Tapi kita tidak akan membahas makanan ini atau cara bagaimana kita memasak makanan ini atau bagaimana makanan ini dibuat, itu bukan yang kita akan bahas. Tapi di sini saya akan membahas di balik kemasan mie instan ini, di situ tercantum ada cara penyajian. Nah, yang akan saya sampaikan adalah kaitannya adalah ini adalah contoh teks prosedur yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi dari cara penyajian itu kita bisa mengikutinya sehingga kita bisa menikmati mie instan ini sesuai dengan selera yang kita inginkan. Jadi itu yang akan saya sampaikan kaitannya dengan gambar di layar ini. Oke, kita lanjut untuk membahas struktur teks prosedur. Nah, struktur teks prosedur di sini ada 3, ada pernyataan umum, ada langkah-langkah, dan ada penegasan ulang. Tapi perlu saya sampaikan bahwa dalam teks prosedur itu sebenarnya ada 4 bagian, yaitu nanti ada alat dan bahan. Nanti kita akan bahas satu persatu, tapi kita yang jelas strukturnya dulu kita akan bahas. Yang pertama adalah pernyataan umum. Itu bisa berupa pengantar, penjelasan, pengertian, manfaat, atau tujuan dari teks prosedur itu tersendiri. Apa yang akan kita bahas dalam teks prosedur itu. Nah, setelah tujuan dari struktur teks prosedur ini ada tahap kedua, yaitu sebenarnya ada alat dan bahan. Jadi alat itu adalah alat-alat yang kita gunakan dalam menggunakan teks prosedur itu. Dan yang kedua ada bahan, di situ adalah bahan-bahan yang kita gunakan untuk mengikuti teks prosedur itu. Nah, yang kedua adalah ada langkah-langkah. Nah, langkah-langkah itu adalah tahapan-tahapan yang tersusun secara sistematis, kronologis, yang tujuannya apa? Tujuannya adalah memudahkan pembaca untuk melakukan apa yang kita perintahkan pada struktur teks prosedur. Nah, yang terakhir adalah penegasan ulang. Ini lebih dikenal dengan penutup, yaitu penanda berakhirnya teks prosedur. Yang kedua adalah kaedah kebahasaan dari teks prosedur. Nah, yang pertama adalah kata kerja imperatif. Nah, kata kerja imperatif ini adalah bisa perintah, bisa larangan, ya, dan atau bisa saja keharusan. Nah, dan dia biasanya menggunakan akhiran kan, i, dan partikel lah. Jadi misalnya katakan lakukanlah, kan seperti itu, bisa lakukanlah, ya, seperti itu. Yang kedua adalah kata teknis. Nah, kata-kata teknis ini adalah istilah-istilah yang disesuaikan dengan tema yang dibahas dalam sebuah teks prosedur. Yang ketiga adalah kata petunjuk urutan waktu, itu contohnya berapa menit, setengah jam, ya, setengah jam lagi, dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini lebih sebetulnya urutan kegiatan. Jadi ada kata lalu, kemudian, setelah itu. Jadi dia menggunakan konjungsi lalu, kemudian, setelah itu. Nah, ini bagian dari kaedah kebahasaan dari teks prosedur. Baiklah, untuk lebih jelasnya, Anda perhatikan contoh teks prosedur yang saya tayangkan ini, bagaimana cara menelaah struktur dan menelaah aspek kebahasaan dari teks prosedur. Nah, yang pertama dalam struktur teks prosedur adalah pendahuluan. Harus diingat,
pendahuluan itu bisa saja pengertian, bisa saja penjelasan tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan hal yang akan dilakukan melalui teks prosedur. Nah, dalam hal ini bagaimana cara membuat ikat rambut. Nah, di situ dijelaskan pengertian ikat rambut dan manfaatnya itu digunakan untuk anak perempuan, baik untuk mengucir rambut maupun untuk membenda rambut. Nah, dan tentunya ikatlah rambut buat tidak sekedar mengikat begitu saja, tapi juga menjadi unsur hias pada kepala anak perempuan. Nah, di situ sudah jelas itu merupakan pendahuluan. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Nah, alat dan bahan seperti yang saya sampaikan di awal tadi adalah alat apa saja yang digunakan untuk melakukan teks prosedur tersebut. Nah, dalam hal ini di sini ada alatnya adalah pensil dan gunting, dan bahannya tali kur, ya. Tali kur ini adalah tali yang elastis, tali yang mengandung karet dan diambil sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini alat dan bahan yang kedua. Setelah itu kita lanjut ke langkah-langkah. Nah, langkah-langkah kemarin itu adalah tahapan secara sistematis, jadi sehingga memudahkan orang untuk melakukan langkah demi langkah. Nah, di sini sudah jelas langkah-langkahnya sudah ada 1, 2, 3, dan 4. Bagaimana cara membuat ikat rambut. Itu dijelaskan bagaimana langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga serta keempat. Nah, untuk penutup itu seperti di awal saya sampaikan bahwa itu adalah tanda berakhirnya sebuah teks prosedur. Intinya di sini bahwa kalau kita membuat ikat rambut berarti ikat rambut itu siap digunakan. Nah, ini adalah akhir dari sebuah teks prosedur. Berarti dalam membuat ikat rambut ini sudah jelas terpampang di situ, mulai dari pendahuluan, alat dan bahan, serta langkah-langkah dan penutup. Ini berarti kita sudah selesai untuk menelaah struktur teks prosedur. Dan dilanjut yang kedua adalah membahas tentang aspek kebahasaan. Aspek kebahasaannya dari teks prosedur. Nah, ini bisa kita temukan di bagian langkah-langkah, karena kebanyakan di situ. Contoh seperti konjungsi temporal kemarin itu yang berakhiran menggunakan partikel lah, berakhiran an atau i. Nah, di situ konjungsi temporalnya itu sudah ada, itu ada siapkanlah, buatlah, lakukanlah, seperti itu. Itu adalah aspek kebahasaan untuk bagian konjungsi temporal. Dan kalimat inspiratif adalah di situ ada sehingga di kalimat nomor 1, ya, itu sudah ada di warna kuning. Tali kur akan dipotong menjadi 2 bagian, setiap bagian akan dilipat 2 sehingga. Nah, kata sehingga itu menunjukkan kalimat inspiratif. Dan untuk kata temis ini adalah kaitannya dengan kata-kata yang kaitannya dengan tema. Kebetulan di situ karena ini ikat rambut, jadi di situ ada simpul. Simpulnya tidak monoton. Nah, kata temis itu adalah simpul. Nah, ini adalah bagian dari
aspek kebahasaan dari teks prosedur cara membuat rambut. Nah, untuk Ananda sekalian, di sini sudah ada cara memasak nasi goreng, ya nasi goreng. Tinggal Ananda menentukan yang mana pendahuluan alat dan bahan, langkah-langkah serta bentuk jelasnya. Untuk belajar di rumah bisa ini dijadikan bahan untuk Ananda belajar di rumah. Semoga penjelasan dari saya bermanfaat, dan ini bagian dari tugas bahasa Indonesia Ananda, dan ini adalah untuk memudahkan Ananda membahas teks prosedur kaitannya dengan menelaah struktur dan aspek kebahasaan. Cukup sekian saya beri. Terima kasih banyak atas perhatian. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.